Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Islami dari Prodi PGMI. Di sini saya akan membahas materi tentang kuartil. Baik teman-teman, mohon disimak video berikut ini. Terima kasih. Nah, terlebih dahulu kita akan melihat apa itu kuartil. Kuartil adalah datum yang membagi data menjadi 4 bagian sama banyak. Sehingga terdapat 3 macam kuartil, yaitu kuartil 1, kuartil bawah, kuartil kedua atau yang biasa disebut kuartil tengah, atau biasa juga disebut dengan median, dan kuartil 3 yaitu kuartil atas. Nah, misalkan saya punya data ya yang terpaparkan oleh garis berikut ini. Ujungnya itu pasti X minimum, ujung sebelah kanannya pasti X maksimum. Kemudian ada 3 kuartil yang membagi rentang data yang direpresentasikan oleh garis, yaitu Q1, Q2, Q3. Q1, Q2, Q3 adalah datum yang membagi data menjadi 4 bagian. Ya, ini kan ada bagian 1, bagian yang kedua, bagian yang ketiga, dan bagian keempat. Nah, ini ketiga kuartil ini membagi data menjadi sama besar, menjadi 4 bagian sama besar. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat mengenai kuartil data tunggal. Misalkan saya punya data tunggal 3, 4, 7, 8, dan seterusnya. Tentukan Q1, Q2, Q3 dari data yang terlihat berikut. Nah, solusinya adalah terlebih dahulu kita urutkan datanya. Ya, kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar menjadi 3, 3, 4, 4, 4, dan seterusnya sampai 12. Kemudian kita bisa menggunakan sistem tutup dari kiri dan kanan, tutup 1, tutup 2 dari kiri dan kanan, dan seterusnya. Nah, sehingga kita menemukan bahwa yang paling tengah itu kuartil 2 itu ada di sini. Ya, ini kuartil 2. Kemudian bagian sebelah sini, ya sampai sini, kita sistem tutup lagi, kiri kanan 1, kiri kanan 2, sehingga ketika sampai di tengah, kita mendapatkan datum 4 ini adalah nilai tengahnya. Ya, sehingga itu dinamakan kuartil 2. Yang tadi yang pertama kali kita lihat di sini, ini adalah kuartil 2. Kemudian yang selanjutnya, datum dari sini sampai sini, ya, kita tutup dari kiri dan kanan, kita dapat nilai tengahnya itu adalah 8. Sehingga 8 ini adalah kuartil ketiga. Ya. Nah, sehingga di sini kita sudah dapatkan Q1 4, Q2 adalah karena itu di bagian tengah dari angka, tidak menunjukkan suatu angka, kita bagi 2. Setengah kali 7 tambah 7, yaitu 7. Kuartil ketiganya adalah 8. Nah, bagaimana dengan kuartil data berkelompok ya? Kuartil dari data kelompok dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Q1 sama dengan B1 ditambah seperempat. Seperempat ini karena kuartil 1 membagi seperempat dan 3/4. Ya, kita ambil yang paling pertamanya itu adalah seperempat N. Ya, karena kuartil 1. Kemudian FKK S1 per FQ3 kali K. Sebenarnya kuartil 2 hampir sama, hanya perbedaannya di sini indeksnya ya kita ganti dengan 2, kemudian yang di sini menjadi 1/2N karena membagi data menjadi 2 bagian sama besar. Selanjutnya yang Q3 perbedaannya hanya di sini saja, 3/4N. Nah, apa maksudnya dengan B1, B2, B3, FKKS, FQ, dan seterusnya? Nah, kita lihat di sini. B1 ya yang di sini atau B2 atau B3 ini adalah tepi bawah kelas kuartil. Untuk B1 berarti tepi bawah kelas kuartil pertama, B2 tepi bawah kelas kuartil kedua, dan seterusnya. Nah, berarti terlebih dahulu kita harus menentukan kelas kuartil. Kemudian FKKS. FKKS itu adalah frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas kuartil. Jadi dari kelas kuartil kita lihat kelas sebelumnya, kita jumlahkan semua frekuensinya, itu adalah FKKS.
Kemudian FQ. FQ itu adalah frekuensi dari kelas kuartil. Ada kelas kuartil pertama, kuartil kedua, kelas kuartil ketiga. Berapa frekuensinya? K yang terakhir adalah panjang kelas. Nah, kita lihat contoh soalnya. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh soal yang pertama. Dari tabel distribusi frekuensi di bawah, tentukan nilai kuartil atas atau Q3. Nah, terlebih dahulu kita perlu mencari ukuran datanya, N-nya. Dengan cara apa? Menjumlahkan semua frekuensi-frekuensinya. 4 tambah 7 tambah 12 tambah 10 tambah 7 adalah 40. Nah, kemudian kita lihat datum keberapa yang merupakan nilai dari kuartil atas. Itu kita dapatkan dari 3/4 N, ya, karena kuartil ketiga. Kalau kuartil pertama 1/4, kalau kuartil kedua 1/2 N. Nah, 3/4 dari 40 adalah 30. Berarti kuartil ketiga itu adalah datum ke-30. Namun datum ke-30 di sini kita belum bisa tentukan karena bentuknya masih interval. Kita hanya bisa menentukan kelas datum ke-3, yaitu yang urutan ke-30. Kelas yang pertama 4, kelas yang kedua 7, berarti sudah 11 datum. Kemudian kelas yang ketiga 12, berarti sudah ada 23 datum. Berarti datum ke-30 itu terdapat di kelas keempat. Kelas keempat ini juga yang kita namakan kelas kuartil ketiga. Nah, kemudian kita mencari informasi dari kelas kuartil ketiga. Pertama tepi bawah, ya, tepi bawah dari Q3 yaitu 166 kurang 0,5, hasilnya 165,5. 3/4 N berarti 3/4 dari 40 adalah 30. FKKS frekuensi kumulatif kurang dari kelas ini sampai sini, ya, kelas sebelumnya kita jumlahkan frekuensinya. 4 tambah 7 tambah 12 sama dengan 23. FQ3 berarti di kelas kuartil 3-nya frekuensinya adalah 10. Kemudian K-nya ini adalah panjang kelas, didapatkan dari, terserah, mungkin kita ambil dari kelas yang pertama, 155 kurang 151 ditambah 1. 155 dikurangi 151 ditambah 1 hasilnya adalah 5. Selanjutnya kita masukkan ke rumus yang kita sudah dapatkan tadi. B3 ditambah 3/4 N kurang FKKS3 per FQ3 kali K. Berarti B3 165,5, 3/4 N adalah 30, FKKS3 adalah 23, per FQ3 adalah 10, dikalikan K, K-nya adalah 5. Q3 sama dengan 165,5 ditambah 3,5 adalah 169. Sehingga kuartil ketiganya itu adalah 169. Contoh selanjutnya saya ambil dari data yang direpresentasikan dalam bentuk histogram. Nah, ini adalah data dari nilai ulangan harian. Nah, tentukan kuartil bawah. Kuartil bawah itu adalah Q1. Nah, Q1 ini kita perlu menentukan kelas Q1 dari mana. Kita terlebih dahulu cari N-nya. N-nya ini banyaknya data. Dari kelas pertama 3, kelas kedua 5, kelas ketiga 10, sampai kelas yang terakhir ini ada 5. Totalnya adalah 40. Ya, ukuran datanya adalah 40. 1/4 dari 40, ya, karena kita carinya kuartil bawah, adalah 10. Berarti Q1-nya ini terdapat di datum ke-10. Nah, datum ke-10 ini terdapat di kelas yang ketiga. Karena kelas yang pertama 3, kelas yang kedua 5, berarti sudah ada 8. Berarti datum ke-10 itu ada di kelas yang ketiga, ya. Nah, kita belum tahu berapa karena masih merupakan interval. Sehingga dari kelas yang ketiga, ya, kita coba cari informasi yang diperlukan. Contoh B1, tepi bawahnya. Tepi bawahnya. Nah, di sini di histogram sini tidak diketahui. Hanya yang diketahui adalah nilai tengah. Nah, kita bisa dapatkan dengan cara menjumlahkan nilai tengah dari kelas kuartil 1 dengan kelas sebelumnya, kemudian dibagi 2. 70 ditambah 75 dibagi 2 adalah 72,5. Kemudian 1/4 N adalah 10,
FKKS1 berarti frekuensi kumulatif sebelumnya. Berarti dari 3 ditambah 5 sama dengan 8. FQ3-nya di sini 10 ya. 10. Kemudian K-nya adalah 5. Nah, ini bisa didapatkan dari nilai tengahnya dikurangi. Dapat 75 kurang 70 yaitu 5. Nah, kemudian kita gunakan rumus yang sudah kita ketahui sebelumnya. Q1 sama dengan B1 ditambah 1/4 N kurang FKKS1 per FQ3 kali K. Kita tinggal substitusi. B1-nya 72,5. Kemudian 1/4 N adalah 10. Kemudian FKKS1-nya adalah 8 per FQ-nya itu adalah 10. Nah, kemudian dikalikan K yaitu 5. Nah, sehingga kita dapatkan Q1 sama dengan 72,5 ditambah ya, ditambah 1 ya, sehingga kita dapatkan 73,5. Sehingga kuartil bawah dari histogram di samping adalah 73,5.